mungkin dalam penerawannya Alif, dalam penglihatan mata batin Alif bisa membuat satu fakta sejarah itu jadi cerita yang hidup gitu. Bagaimana awalnya bangsa asing masuk ke Indonesia dan menjajah kita. Mereka ingin membeli semacam barang-barang yang bisa menghangatkan tubuh. Mungkin rempah-rempah yang dimaksud. Intinya itulah. Di salah satu waktu, mereka ini ngadep ke pejabat lokal, terus minta kayak dikasih jaminan keselamatan. Mereka tuh butuh, butuh mungkin dibilang pengamanan lebih atau apa. Karena kan mereka udah ada nih kayak pengawalnya. Akhirnya orang-orang pribumi itu ditarik. Oh, ikut menjaga ini juga. Ditarik untuk menjaga si tempatnya itu. Nah, kan kayak tadi gini ya. Awalnya dari yang kecil, terus kemudian besar, sampai benar-benar menjadi kongsi dagang yang besar di sana. Nah, itu kalau kayak hubungan apa sih sebenarnya yang terjalin antara pejabat lokal dengan bangsa asing ini yang datang pertama kali itu? Aku sih kan ngebayanginnya kan gini ya, waktu zaman itu ya, kan ada juga otoritas-otoritas yang lain lah, katakanlah waktu itu zamannya mungkin kayak kerajaan lah gitu. Nah, kenapa sih kalau misalnya mereka emang pengen berdagang tuh mereka nggak menghubungi otoritas-otoritas yang memang udah ada jelas lah gitu. Nah, kenapa mereka juga perginya ke Teluk Jakarta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Liv, gimana nih Liv kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mas Anton. Syukurlah. Mas Anton gimana kabarnya? Amin, baik-baik aja juga sama. Semoga baik-baik aja. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Nah, Sobat Time Travel, mungkin Alif juga di episode kali ini kita mungkin nggak akan bicara yang mungkin terlalu jauh gitu ya. Karena biasanya kan kita bicara tentang sejarah sebelum prasejarah atau dimensi lain. Nah, ini kita saat ini bicara yang masanya agak ke sini, yang masih masuk ke dalam kategori sejarah yang artinya ada referensinya banyak di sini. Nah, kalau kita bicara sejarah tuh, aku teringat ada kayak slogan kesejarahan yang bilang jas merah jangan melupakan sejarah gitu kan. Tapi sebenarnya tuh bukan melupakan sejarah, tapi sebenarnya jangan meninggalkan sejarah. Nah, ini pidato inilah yang kemudian ingin disampaikan Bung Karno ketika pidato dia yang terakhir, yang ingin mengajak bahwa kita ini dalam masa-masa yang ada ancaman perpecahan di antara bangsa. Jadi beliau selalu menyerukan agar kita selalu memegang teguh kesatuan dan persatuan bangsa dan sebisa mungkin menentang kelompok-kelompok tertentu yang punya niat untuk memecah belah bangsa. Nah, kalau misalnya kita berbicara Indonesia, bicara sejarah, kita kan punya sejarah bahwa kita tuh pernah dijajah lah selama 350 tahun gitu kan. Tapi yang bikin aku penasaran tuh aku nggak kebayang, Liv, bagaimana sih sebenarnya kita bisa sampai terjajah lah gitu istilahnya. Mungkin dalam penerawannya Alif, dalam penglihatan mata batin Alif bisa membuat satu fakta sejarah itu jadi cerita yang hidup gitu. Bagaimana awalnya bangsa asing masuk ke Indonesia dan menjajah kita. Nah, bagaimana Alif ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai langsung dari wilayah Jakarta tempo dulu, di mana di situ mungkin akan ada cerita menarik ya. Awal mula bangsa asing itu masuk ke Nusantara. Waktu itu saya ke sana, Mas. Saya ke sana, posisinya itu saya berada di pinggir pantai, maksudnya di pesisir laut. Di situ ada pelabuhan cukup besar wilayahnya, dan di situ banyak banget masyarakat lagi beraktivitas. Mau itu jual beli, mau itu cuman lagi jalan-jalan, mau itu lagi kayak semacam nelayan mau berlayar atau
apapun lah sebagainya, aktivitasnya macam-macam. Dan di situ saya lihat bukan cuma orang-orang lokal, bukan cuma orang-orang pribumi, tapi juga ada orang-orang asing sudah ada pada saat itu yang saya lihat. Antara orang asing dengan orang pribumi itu kan jauh berbeda, kelihatan banget ya, ketara banget secara fisiknya, kelihatan perbedaannya. Orang-orang asing yang saya lihat itu kayak orang-orang Cina yang orang-orang sipit awalnya saya lihat, ya saya mengasumsikan bahwa mereka ini berasal dari wilayah Cina karena pakaiannya pun juga khas banget lah ya. Khas banget yang kayak panjang-panjang tapi ada motif-motifnya dan sebagainya. Lalu satu lagi ada orang-orang asing yang mungkin wilayah entah itu dari Timur Tengah pada zaman itu ataupun dari wilayah India. Kenapa? Karena dari fisiknya kelihatan banget mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari orang pribumi maupun dari orang sipit-sipit itu, tapi mereka punya kulit yang ada yang kulitnya seperti coklat, ada juga yang bersih putih gitu ya. Cuman hidungnya mancung, alisnya tebel, rambutnya bagus tebel, matanya besar. Ciri khasnya beda banget ya. Beda, ada betul. 3 kelompok itu, satu orang sipit, satu yang kayak dari India atau Timur Tengah, dan satu lagi orang pribumi. Nah, mereka yang saya perhatiin, yang saya amatin dari jarak jauh, mereka itu saling berkomunikasi, mereka itu saling menjual atau membeli barang-barang yang akhirnya nanti dikirim dengan kapal-kapal mungkin ke negara mereka masing-masing. Lalu ada satu masa di mana saya perhatiin wilayah pelabuhan itu kedatangan kapal yang berisi orang-orang kulit putih pada saat itu. Jadi yang tadi saya bilang ada 3 kategori orang di sini kan. Betul. Nah, satu lagi datang menggunakan kapal kayu pakai layar besar. Yang saya lihat pada saat itu dalam kapal ini ada jumlahnya cukup banyak. Singkatnya mereka turun ke pelabuhan. Lalu ketika mereka turun udah menginjakan kaki di tanah ini di pelabuhan tersebut, perawakannya yang saya lihat ya, perawakannya kayak orang-orang bule lah, bule barat sana lah, entah wilayah Eropa atau mana lah, saya nggak tahu. Karena perawakannya ya mereka punya rambut-rambut yang pirang, rambut-rambut yang coklat, ada juga yang hitam. Cuman ciri khasnya ya mereka juga tinggi besar tubuhnya, lalu banyak dari itu mereka laki-laki semua. Mereka banyak yang dari mereka itu kelihatan di tangannya itu kayak punya bulu-bulu warna pirang di tangannya, tebal gitu ya, ada yang tebal ada yang tipis. Terus punya kumis-kumis yang warna coklat, ada juga warna hitam. Ada juga yang lagi megang cerutu, ada juga yang lagi tolak pinggang dan sebagainya. Matanya pun ketika saya perhatiin lebih detail, karena besar jadi kelihatan ya, ada di matanya itu kayak warna biru, ada warna coklat, ada beberapa sedikit warna hijau gitu. Nah, dari situ saya lihat penduduk sekitar, masyarakat sekitar, bahkan si orang-orang asing yang orang sipit itu sama orang yang India itu ya kayaknya. Mereka tuh kayak saling bingung lah gitu. Wajar karena ada kedatangan orang asing, orang baru yang turun dari kapal besar itu ke situ, tapi udah berlagak kayak tolak pinggang, kayak petantang-petantang kayak gitu ya. Mereka jadi bahan perbincangan pada saat itu. Nah, yang saya dengar ya pada bingung lah, ini mereka dari mana dan sebagainya. Nah, singkat cerita, entah gimana ada kedengaran lah ke wilayah yang saya ikutin ya, kedengaran sampai ke wilayah pimpinan lokal situ, pimpinan wilayah itu, pejabat lokal situ. Mungkin dari yang saya amatin, kenapa bisa cepat banget informasi itu nyebar ya? Karena masyarakat kan banyak ya, pribumi banyak. Ya itu dari mulut ke mulut, akhirnya jadi tersebar sampai ke wilayah dalamnya gitu, pejabat lokalnya. Singkatnya, setelah saya ikutin mereka si orang putih ini sama orang-orang pribumi, lalu ada satu momen di mana pertemuan antara si pihak pejabat lokal beserta rombongan yang baru datang beserta mungkin entah itu bahasanya staffnya kali ya, atau ajudannya atau apapun lah itu, bersama dengan si orang-orang kulit putih ini. Nah, ternyata mereka tuh saling berkomunikasi menggunakan penerjemah yang saya asumsikan sebagai penerjemah. Kenapa? Karena di tengah-tengah rombongan si kulit putih ini muncul satu orang yang perawakannya ya sama kayak mereka juga, satu bangsa kayak mereka. Tapi mereka ternyata bisa bahasa dengan orang-orang pribumi. Yang saya dengar pada saat itu, mereka menggunakan bahasa semacam Melayu. Cuman
unik lah, kayak campuran. Kadang ada campuran Melayunya kalau yang di orang-orang lokalnya, ada campuran menggunakan bahasa Melayu tapi kayak campuran ada Jawanya, ada Sundanya, tapi halus dan saya nggak pernah dengar bahasa-bahasa itulah di zaman sekarang. Nah, mereka komunikasinya menggunakan itu. Dari komunikasi itu yang saya tangkap, yang bisa saya dengar dari apa yang saya amatin, bahwa mereka itu si orang-orang asing kulit putih, mereka ingin berniaga di sini. Mereka ingin membeli barang-barang kebutuhannya mereka. Apa itu yang saya dengar yang dari apa yang mereka sampaikan melalui penerjemah, mereka ingin membeli semacam barang-barang yang bisa menghangatkan tubuh. Mungkin rempah-rempah yang dimaksud. Intinya itulah. Singkat cerita, disuruh utusan dari pejabat lokal untuk nemenin si orang-orang kulit putih ini. Udah kayak gitu, mereka diajak ke pasar yang ada di sekitaran pelabuhan tersebut. Singkatnya, di sana terjadi banyak transaksi jual beli dari antara orang kulit putih dengan orang-orang pribumi yang menjajakan dagangannya itu. Dan benar aja, ternyata mereka membeli barang-barang yang saya lihat kalau dari jauh itu kayak, saya bilangnya awalnya kayak bumbu dapur. Bumbu dapur kan kayak rempah-rempah. Ya, rempah. Nah, itu ada congke, ada kapulaga, ada lada, ada biji pala dan sebagainya, macam-macam. Itu yang saya lihat. Mereka bungkusin itu ya kayak pakai karung-karung goni lah, kayak gitu. Banyak banget, benar-benar banyak. Singkat cerita, itu kan waktunya cukup lama ya Mas, cukup jauh lah, entah berapa hari atau berapa minggu. Nah, saya ngikutin itu. Singkatnya, dari transaksi jual beli itu, akhirnya si orang-orang kulit putih ini kayaknya mau pulang nih. Saya ngikutin. Mereka menuju ke pelabuhan lagi, lalu sebagian besar rombongan itu naik ke kapal. Kapal mereka membawa barang-barang yang tadi mereka beli itu. Nah, saya pikir semuanya pulang. Ternyata ada sebagian kecil dari orang-orang kulit putih itu diem di sini, menetap di sini, tinggal sementara kayaknya di sini. Udah mereka akhirnya pergilah, mungkin balik ke negaranya. Dan itu masanya lama ya, nggak kelihatan lagi datang. Yang saya lihat sih begitu, nggak kelihatan lagi datangnya. Nah, sementara itu mereka ini udah pulang, rombongan besarnya. Yang rombongan kecilnya ini, orang-orang sebagian kecilnya ini yang kulit putih, mereka tuh kayak saling berkomunikasi dengan warga-warga lokal menggunakan penerjemah juga dari pihaknya mereka. Berkomunikasi, nyari info lah, bahasanya gitu. Bahkan juga berkomunikasi dengan pihak si pejabat lokal itu. Singkatnya, ada satu masa di mana saya ngelihat di pelabuhan itu datang lagi kapal yang mirip kayak kapal yang sebelumnya. Dan itu jaraknya cukup lama, bukan cukup lama, memang lama, entah itu berapa bulan atau bisa setahun atau 2 tahun lebih lah, saya kurang tahu. Ini kedatangan mereka. Yang saya lihat adalah kedatangan kedua. Yang saya lihat, mungkin bisa aja sebelum mereka datang yang saya lihat, ada kedatangan yang lain, tapi saya nggak ngelihat. Intinya yang saya lihat, mereka datang lagi menggunakan kapal besar itu. Singkatnya, mereka turun. Penduduk lokal kan udah mulai terbiasa ya, karena yang di sini masih ada. Mereka nyambut dengan baik, dengan sopan santunnya bangsa kita. Siapapun itu dijamah, diterima dengan ramah tamah, dengan semua kesopanannya lah. Lalu yang saya perhatiin, di tengah-tengah orang-orang kulit putih, ternyata mereka ada orang-orang yang tubuhnya lebih keker lagi, yang jauh lebih keker, yang kayaknya bisa dibilang semacam kalau zaman sekarang kayak bodyguard lah, atau kayak security-nya lah, pengawalnya lah, kayak gitu. Ada beberapa orang, mungkin sekitar 10-15 orang kalau nggak salah. Karena kapalnya kan besar ya, bisa nampung banyak orang. Nah, singkat cerita, saya ikutin perjalanan mereka, lalu bener aja, mereka ngadep lagi ke pejabat lokal. Kan ada orang-orang yang di sini nih. Nah, mereka gabung. Yang saya perhatiin, jadi saya punya asumsi sendiri, punya analisa sendiri, kayaknya orang-orang kulit putih yang tinggal di sini, sementara mereka pulang ke negaranya, mereka udah dapet banyak banget informasi dari orang-orang lokal maupun dari pejabatnya. Nah, ketika udah ngumpul, ya udah mereka saling berbaur, entah apa yang diobrolin, banyak hal, terus ketemu sama pejabat lokal itu. Disitulah saya dengar adanya percakapan yang panjang yang intinya adalah si orang-orang kulit putih ini minta izin untuk terus membeli
barang yang mereka cari itu yang kemarin udah sempet dibawa ya rempah-rempah itu. Yang kedua, mereka minta izin untuk ya, kayak bahasanya entah minjem tempat atau nyewa tempat untuk dijadiin base campnya mereka. Karena kan mulai banyak lagi orang ini dan barang-barang yang mereka mereka beli itu banyak juga barangnya. Singkatnya lagi, itu waktunya lama banget Mas. Lama saya ikutin terus. Ya pada intinya mereka ini orang-orang asing ini terus berniaga, terus beli dari orang-orang lokal di pasar pesisir pelabuhan itu maupun di pasar-pasar di wilayah yang lainnya lagi. Pasar itu kan banyak. Jadi nah, yang saya amatin, yang saya dengar ternyata mereka ini dari sebagian orang-orang kulit putih itu diperintahin untuk menyebar, nyari info lebih jauh lagi, bahkan mereka sampailah ke salah satu tempat atau beberapa tempat di mana tempat itu sebagai produsen dari barang-barang yang mereka cari alias rempah-rempah itu. Kayak rempah-rempah itu ya. Nah, yang saya lihat mereka datang ke beberapa kayak bisa dibilang petani atau ya produsen ya petani itu ya. Di situ ternyata terjadi transaksi juga. Awalnya beli Mas, yang saya lihat beli bener-bener beli aja. Beli dengan menggunakan penerjemah dan itu wilayahnya cukup jauh dari tempat si pelabuhan itu. Nah, singkatnya mereka udah balik lagi nih, mengumpulkan semua. Balik lagi udah bawa komoditinya itu ya. Barang-barangnya itu menggunakan karung dan sebagainya lah. Terus ditaruh di mana? Di tempat yang udah sesuai perjanjian sama pejabat lokal. Udah dikasih nih. Yang saya lihat udah dikasih di salah satu wilayah tersebut ya. Di situ dikumpulin. Namanya orang membeli sesuatu, berniaga, jual beli, kan lama-lama makin banyak. Dimana orang-orang juga banyak kan si orang-orang kulit putihnya itu. Akhirnya mereka tuh butuh mungkin dibilang pengamanan lebih atau apa. Karena kan mereka udah ada nih kayak pengawalnya. Nah, sebenarnya di masa yang cukup panjang itu banyak banget hubungan komunikasi antara pihak asing dengan pejabat lokal. Itu banyak banget. Cuman yang bisa saya sampaikan adalah intinya di salah satu waktu mereka ini ngadep ke pejabat lokal, terus minta untuk jaminan keselamatan, minta untuk kerjasama supaya kita nih nggak diganggu. Ya udah di situ mungkin yang saya amatin, yang bisa saya tangkap adalah terjadinya perjanjian gitu. Nah, karena mereka ini semakin besar si barang-barang yang udah dibeli terus mungkin mau dikirim ke negaranya, butuh pengamanan dong. Butuh pengamanan selain dari orang-orangnya. Akhirnya orang-orang pribumi itu ditarik. Ikut menjaga ini juga. Ditarik untuk menjaga si tempatnya itu. Mungkin itu bisa dibilang sebagai entah base camp tapi juga merangkap sebagai gudang barang gudang barang-barang itu ya. Kayak gitu sih. Itu yang saya amatin. Ya udah akhirnya barang-barang ini kan juga dikirim pakai kapal. Cuman orang-orangnya tetap di sini. Yang tadinya dikit lama-lama jadi banyak. Terus dan itu terjadi berkali-kali, bolak-balik dalam waktu yang panjang banget. Namanya orang berniaga yang tadi saya bilang, lama-lama makin besar. Disitulah ada percakapan lagi, komunikasi antara si pihak asing dengan pejabat lokal. Yang mana yang bisa saya dengar adalah mereka minta ke pejabat lokal, pemimpin wilayah itu untuk bilang ke produsen ini atau ke petani untuk bisa dibilang kayak nanem barang-barang yang mereka butuhkan. Yang mereka ingin beli. Ya. Mereka akan bayar kok gitu. Betul. Tapi tolong ya gitu. Nah, sementara petinggi-petinggi orang asing ini ke pejabat lokal ngadepnya. Nah, yang bawahan-bawahannya itu disuruh langsung ke petaninya. Jadi komunikasinya itu langsung ke dua arah gitu kan. Dua arah, betul. Tapi porosnya nih mereka yang bisa saya amatin. Ketika bawahan-bawahan orang asing itu ke petani-petani tersebut, produsen itu, disitulah terjadi adanya transaksi yang jauh lebih keren lagi. Menurut saya pada saat itu, kenapa saya bilang keren? Karena awalnya mereka cuman beli barang dari apa yang udah dipanen. Tapi lama-lama mereka minta untuk ini belum dipanen nih wilayah, anggaplah contoh ya cengkeh misalkan, perkebunan cengkeh. Ini belum dipanen, bahkan belum kelihatan ada cengkehnya, tapi mereka udah nge-DP-in bahasanya, gitu. Ini
ini buat saya ya gitu. Cuman yang saya perhatiin, kenapa dibayarnya dengan harga yang murah? Ya udah, dari situ saya berpikir bahwa kayaknya ini awal mula dari sebuah sistem monopoli perdagangan deh. Dan terus terjadi. Ya akhirnya sama singkatnya di tempat yang lain saya ikutin antara pejabat lokal dengan orang-orang asing petingginya ini, ya udah saling bekerja sama lah secara langsung dan tidak langsung pun dengan petani-petani itu. Mungkin petaninya yang saya amatin kayak iya aja gitu, karena seneng ya. Karena seneng sih. Nah, tadi kan Alif udah cerita nih, dia yang tadinya awal mulainya tuh cuman kayak berdagang kecil gitu ya, datang satu perahu segala macam, terus kemudian tempatnya jadi mulai membesar, terus juga penjagaannya juga bukan dari dia lagi, bahkan melibatkan orang-orang lokal. Dan kemudian dia juga mulai memperluas lah istilahnya, memperluas jangkauan mencari sumber-sumber rempah yang lebih jauh. Nah, aku sih kan ngebayanginnya kan gini ya, waktu zaman itu ya, kan ada juga otoritas-otoritas yang lain lah, katakanlah waktu itu zamannya mungkin kayak kerajaan lah gitu. Nah, kenapa sih kalau misalnya mereka emang pengen berdagang tuh mereka nggak menghubungi otoritas-otoritas yang memang udah ada jelas lah gitu. Nah, kenapa mereka juga perginya ke Teluk Jakarta? Gini, ini dari apa yang saya lihat aja. Ada salah satu momen di mana saya ngikutin beberapa kelompok orang asing ini. Setelah mereka pulang dari pihak pejabat lokal itu, di tengah perjalanan ada percakapan bahwa yang bisa saya tangkap dari jauh, mungkin bisa aja mereka beli langsung dari penguasa-penguasa yang lain. Karena pada saat itu kalau nggak salah ya itu ada kerajaan-kerajaan kan di Pulau Jawa kan. Betul. Nah, bisa aja, cuman sistem mereka dari apa yang saya bisa terima ya, bisa amatin, bisa saya terjemahkan bahwa sistem mereka itu mau membeli barang yang sebanyak-banyaknya dengan harga yang semurah-murahnya. Kayak gitu. Sebenarnya logika kayak gitu wajar bagi pengusaha, bagi pebisnis. Gitu. Cuman kayaknya gak gitu banget deh. Yang tadi saya bilang di salah satu petani itu dengan wilayah yang cukup luas, bukan cukup luas malah, luas banget. Tapi kok nggak sebanding ya bayarannya. Oh ternyata mereka pengen nyari harga yang murah langsung dari si petani. Gitu. Mungkin itu juga jadi kayak alasan ya kenapa mereka tuh datang jauh-jauh dari negeri-negeri Eropa, datang kenapa mereka memilih Teluk Jakarta, karena ada negeri-negeri maritim lah, katakan kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Jawa banyak itu. Kayak misalnya ada Cirebon, terus kemudian ada Tuban segala macam. Kan mereka bisa langsung berdagang ke situ ya. Mungkin itu kayak strategi liciknya mereka untuk memotong lah ya kayak gitu ya. Nah, Liv, dari beberapa kali mereka datang pergi, mereka melakukan pelayaran untuk membawa komoditi mereka ke negeri asal mereka. Nah, yang Alif lihat orang-orangnya itu sama atau enggak sih? Atau ada perkembangan yang lain nggak sih yang ada di sana? Gini, tadi saya udah cerita dari apa yang saya lihat, katakanlah sebagai saksi pada saat itu, ya mereka lama-lama dari yang awal kecil, cuman niatnya untuk untuk beli dari pasar, lama-lama mulai ke petaninya langsung, lalu bekerja sama dengan pejabat lokalnya. Singkatnya kan begitu. Lama-lama akhirnya jadi besar dan makin besar. Dari wilayahnya yang tadinya minjem lah bahasanya, minta minjem gitu ya ke pejabat lokal untuk dijadiin mungkin semacam base camp atau gudang itu, gudang barang-barang itu. Akhirnya jadi ada penjagaan. Bukan cuma dari penjagaan orang kulit putih, tapi dari penjagaan para orang-orang pribumi itu sendiri yang awalnya dikit, lama-lama makin banyak. Karena kenapa makin banyak orang-orang yang ngejaga? Ya tentu aja banyak. Barang-barang yang mereka beli kan makin banyak. Makin bener-bener banyak banget. Dan orang-orang yang di situ, orang-orang kulit putihnya juga makin banyak. Dan transaksi jual beli itu terus berlangsung. Sementara barang-barang yang mereka udah dapat, mereka simpan di gudang itu, di tempat base camp itu, mereka kirim mungkin ke negara-negaranya. Mungkin bisa aja di sana dijual lagi di pasar mereka dengan harga mungkin yang jauh lebih tinggi dibanding yang mereka dapetin beli di sini. Nah, udah kayak gitu, itu kurun waktunya lama banget mas, bener-bener lama. Gitu. Saya ikutin terus lama, sepanjang itu berjalan, orangnya itu berganti-ganti. Yang awalnya cuman sedikit, lama-lama mulai banyak, akhirnya jadi banyak banget.
Jadi setiap ada yang datang nanti keluar, setiap ada yang datang nanti keluar. Nah, semakin banyaknya rombongan itu, akhirnya wilayahnya jadi makin luas lagi nih. Otomatis harus terus berkoneksi sama si pejabat lokal dong. Iya, betul. Ya udah, akhirnya jadi semakin erat lah hubungannya. Tapi pejabat lokal nggak cuman pada saat itu, awal itu kan berganti-ganti, karena kan kurun waktunya cukup panjang. Bukan cukup panjang, tapi panjang banget. Lama-lama base camp atau gudang barang-barang tersebut mungkin menjadi suatu kantor. Menjadi suatu kantor yang bisa saya asumsikan sebagai kantor dagang pada saat itu. Karena ada percakapan-percakapan dengan pejabat lokal dari si orang-orang asing ini ingin mendirikan kantor dagang di situ. Minta izin lah bahasanya untuk mendirikan kantor dagang. Ya awalnya kantor dagang untuk pihaknya mereka aja, untuk dijual lagi ke sana, dibawa ke negaranya masing-masing gitu ya. Tapi lama-lama dari sistem yang ada nih, yang kecil ini ke para petani produsen barang rempah-rempah itu, akhirnya jadi sebuah sistem dalam kantor tersebut, dalam base camp tersebut. Nah, lama-kelamaan dalam kurun waktu yang jauh lebih panjang lagi, orang-orang nih terus berganti, tapi sistemnya terus ada. Orang-orangnya berganti. Tapi sistemnya terus didirikan, semakin kuat gitu. Lama-lama saya mulai ngeliat adanya semacam hak milik wilayah di situ. Dan ada benderanya, mulai ada benderanya, ada prajuritnya dan sebagainya. Itu sih, jadi mungkin dari apa yang saya lihat bisa dikatakan orang-orangnya silih berganti, bisa aja bukan cuma satu bangsa, bisa aja beberapa negara atau beberapa bangsa. Tapi di sini untuk menjadikan kantor dagang bukan membawa bendera negaranya. Saya juga nggak tahu mereka dari negara mana. Bisa aja negaranya macam-macam kan. Cuman kantor dagangnya sama, sistemnya pun sama, walaupun mungkin orang-orangnya ganti-ganti, negaranya beda-beda. Kayak gitu semua. Lama-lama makin besar. Ya udah, akhirnya dari awal yang tadi mau beli barang sebanyak-banyaknya. Dari pusatnya langsung, dari produsennya langsung, tapi dengan harga yang semurah-murahnya, dengan sistem yang terus dicekokin kayak gitu, terus dibangun kayak gitu, lama-lama makin kuat. Ya udah, akhirnya terjadi sebuah sistem yang udah sangat terstruktur di situ. Mungkin dari cikal bakal itulah yang di kemudian hari sampai zaman sekarang kita kenal sebagai perusahaan VOC. Gitu. Atau kayak kongsi dagang itu kan ya, betul. Iya, kongsi dagang. Karena memang awalnya kongsi dagang, bukan sebagai negara. Gitu. Nah, kan kayak tadi gini ya. Awalnya dari yang kecil, terus kemudian besar, sampai benar-benar menjadi kongsi dagang yang besar di sana. Nah, itu kalau kayak hubungan apa sih sebenarnya yang terjalin antara pejabat lokal dengan bangsa asing ini yang datang pertama kali itu? Jadi kayaknya mudah saja ya memberikan izin atau segala macam. Ketika mereka mulai semakin membesar kan juga, apakah mereka juga tidak merasa terintimidasi, terancam. Terus kan bukannya itu juga kayak seperti mengganggu perdagangan yang telah ada lah pada zaman itu lah gitu. Disitulah konflik-konflik mulai lama-kelamaan mulai banyak bermunculan. Karena awalnya cuman pengen beli barang-barang dari para dari para penjual di pasar, lama-lama ke petani, ke produsennya, dan kayak di DP-in langsung dipancerin langsung. Padahal bisa aja petani itu tadinya bisa jual kemana-mana, tapi karena udah dipancerin dulu nih sama si satu pihak, kan yang lain jadi nggak bisa masuk kan? Iya betul. Disitulah awal mulanya sistem monopoli perdagangan di situ, dan ya jelas bisa kemudian hari ada konflik, bisa aja kayak gitu. Nah, terus dari tadi pertanyaan Mas Anton tentang mudah banget ya pejabat lokal. Ya karena dari awal itu mereka baik-baik datang, Mas. Bener-bener baik gitu. Orang kita itu kan orang yang nerimo. Ya punya kan? Budaya yang luhur. Orang yang nerimo, ya udah silakan aja gitu, selama nggak ganggu. Sejauh kurun waktu yang cukup panjang mereka juga nggak ganggu sebenarnya. Cuman mereka punya, kayaknya sih ya dari tadi yang saya ceritain, punya strategi itu dalam perdagangan yang bisa jadi lama-kelamaan orang-orang lokal, orang-orang pribumi merasa terintimidasi gitu. Ya mereka udah saling terkoneksi lah antara satu yang bangsa asing ini
orang kulit putih sama pejabat lokal dari generasi yang awal tadi. Kan silih berganti, Mas. Iya, tapi sistemnya tetap ada. Sistem yang itu kurun waktunya panjang, Mas. Panjang banget. Sistem yang memonopoli perdagangan lah istilahnya. Gitu. Iya, kayak gitu sih. Jadi kita bisa dapat gambaran yang lebih hidup lah ya dari fakta-fakta sejarah yang bagaimana sih bangsa kita tuh bisa akhirnya bisa dijajah dan ternyata mulainya dari penjajahan dari ekonomi lah kali ya gitu. Awalnya nggak ada penjajahan, Mas. Awalnya bukan niat baik lah ya. Ya, orang jual aja, orang beli aja lah, beli barang, tapi besar gitu ya, dalam bentuk yang besar lah gitu, belinya gitulah. Nah, sobat time travel mungkin kita juga bisa kan katanya kalau misalnya sejarah itu kan suatu siklus yang berulang lah ya gitu kan. Mungkin dari cerita yang kita sudah dengarkan dari Alif tadi gitu, kita mungkin bisa istilahnya bisa merefleksikan kembali untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu, dan kita jadi seperti punya kesadaran sejarah bahwa seperti yang Bung Karno bilang bahwa kita tuh ada ancaman-ancaman yang membuat kita punya potensi untuk dipecah belah segala macam. Nah, kita harus bisa menentang hal yang seperti itu, dan kemudian bagaimana kita punya komitmen yang untuk tetap mempersatukan seluruh bangsa. Nah, aku pikir itu yang bisa menghubungkan antara cerita masa lalu, sejarah masa lalu, dan kita merefleksikannya di masa sekarang. Aku pikir itu sih, Liv, yang penting dari cerita kita kali ini. Iya, terakhir sih, Mas. Oke, habis itu kita tutup ya. Siap. Terakhir, dari apa yang udah saya ceritain tadi, dari sudut pandang saya, dari apa yang saya lihat, ini apa yang saya lihat dari tadi. Mungkin Sobat Time Travel setelah nonton ini bisa lanjut nonton ke episode Time Travel yang judulnya Tumenggung Wiroguno. Oh iya, betul. Karena tadi adanya lama-lama mungkin adanya konflik dan sebagainya, adanya kongsi dagang yang awalnya bukan penjajahan tapi lama-lama menjadi kongsi dagang yang mungkin lama-lama yaitu cikal bakal sistem monopoli perdagangan di situ. Mungkin nanti setelah nonton episode ini balik ke episode Tumenggung Wiroguno. Iya, betul. Walaupun itu beda tahun, beda zaman, tapi masih relate ya. Masih relate ya, benar. Oke, Sobat Time Travel, jika kalian suka tayangan kita kali ini, pastikan kalian tekan tombol like dan kemudian bagikan ke sebanyak orang, dan kemudian tetap terhubung dengan kami dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya membahas tentang penelusuran yang lain. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.